Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendengarkan sejarah tentang Kampung Vietnam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memaparkan bagaimana terjadinya camp ini sampai saat ini. Kalau kita mempelajari dari sejarah yang ada, camp ini mulai dibuka tahun 1980, 1 Januari 1980. Kenapa demikian? Kalau dari awalnya terjadinya camp adalah terjadi akibat konflik perang saudara yang melanda Vietnam pada saat itu. Karena di negara Vietnam kita ketahui ini ada dua aliran, ya, di mana satu nasionalisme, satu lagi aliran komunis. Di mana kedua pihak ini saling berlawanan, hanya tidak cocok dengan tampuk pemerintahan yang ada. Nah, kemudian akibat ini tadi terjadilah kompleks perang saudara. Nah, ini menurut cerita ya, yang sudah sampai pengungsi yang sudah sampai di Camp Tua Galang. Karena kami sendiri juga termasuk saksi sejarah. Pada saat itu tahun 87 saya masuk sini di engineering listriknya, ikut PT Karya Titan. Nah, ini menurut cerita mereka, di mana dua kubu ini tadi bertolak belakang. Yang satu komunis, satu nasionalisme. Nasionalisme ini yang anti komunis. Bagaimana kita ketahui sekarang yang memimpin negara Vietnam adalah Ho Chi Minh City atau Hanoi. Ini adalah aliran komunis. Akibat ini tadi terjadilah perang saudara antara utara dan selatan, di mana selatan ini nasionalisme, utara ini komunis. Nah, pada saat itu pernah juga diadakan sidang di Geneva, Swiss pada bulan Januari 1970. Nah, di mana tujuan sidang ini tadi untuk meredam supaya dua kubu ini tadi tidak terjadi pertempuran. Tapi karena tadi akibat dari kompleks politik ini tadi ternyata tidak bisa dihindari lagi. Akhirnya terjadilah perang. Nah, perang ini berlangsung dari tahun 1970 sampai 1975. Nah, akhirnya Saigon harus mengakui kesalahannya terhadap utara. Utara tadi yang Bapak katakan ini komunis. Di mana menurut cerita mereka yang sampai di sini, mereka tidak saja perang saudara sesama mereka, tapi dibantu oleh beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Soviet, Rusia, dan Cina. Nah, dalam kompleks perebutan kekuasaan ini tadi, di mana nasionalisme dibantu oleh Amerika Serikat, sedangkan untuk yang komunisnya dibantu oleh Rusia, Soviet, dan Cina. Akhirnya kompleks perang ini berlangsung kurang lebih 5 tahun. Nah, akhirnya pada tanggal 30 April 1975, Saigon harus mengakui kekalahannya terhadap Vietnam Utara. Jatuh kota Saigon ya pada 30 April 1975 pada saat itu. Mereka ini tadi yang nasionalisme ini tidak boleh lagi tinggal di negaranya. Kalau pun tinggal pada saat ini akan terjadi killing field, pembunuhan besar-besaran, karena mereka sudah kalah, dia harus out ya dari negaranya sendiri. Untuk menghindari ini tadi, mau tidak mau Vietnam Selatan harus mengambil satu kebijakan. Nah, solusi yang mereka cari bagaimana untuk menyelamatkan diri supaya tidak terjadi pembunuhan besar-besaran, mereka mengambil satu langkah dengan mengungsi. Nah, tadi perang kota Saigon Utara dan Selatan jatuhnya tanggal 30 April 1975, hanya jarak kurang lebih 1 bulan, 22 Mei 1975 sudah ada pengungsi pertama yang masuk ke Indonesia. Membawa penumpang kurang lebih ada satu kapal ini jumlahnya 75 orang,
ya. Ada yang 14 orang dalam satu kapal. Nah, itu mereka keluar dari Vietnam, melarikan diri. Yang kapal yang pertama tadi sampai katakan contohnya seperti ini satu kapal bisa memuat kapasitas 75 orang. Kita bisa bayangkan melewati Laut Cina Selatan yang ombaknya begitu luar biasa. Nah, masuk pertama yaitu di Natuna. Di sana ada sumur udang kerjasama gas Indonesia bersama Amerika. Nah, disinilah mereka berhasil kapal pertama memasuki wilayah Indonesia. Ribuan kapal terus berlangsung untuk menyelamatkan diri tadi. Nah, oleh kita Indonesia, karena sudah terdampar di wilayah Indonesia, diselamatkan oleh petugas kita yang bekerja pada saat itu. Dibawa ke darat, kemudian dikasih makan, dikasih tempat dan sebagainya. Ternyata arus ini berlangsung terus. 75, 76, 77, 78, 78. Ini pengungsi Indonesia sudah mencapai 25.000 lebih, kurang lebih 25.000 jiwa. Nah, oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Bupati, turun mengecek memang benar ada, kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Presiden langsung mengecek bersama stafnya, memang benar ada pengungsi Vietnam yang masuk ke wilayah kita. Nah, oleh pemerintah Indonesia, karena sudah begitu banyak, terutama tempat juga tidak ada, kemudian makannya juga tidak terjamin, dan kemudian juga yang penting itu sangat meresahkan masyarakat. Langsung kita mengadakan MOU bersama PBB pada tahun 1978. MOU ini tadi Indonesia mengambil beberapa langkah ya, perjanjian. Pertama, siap menampung pengungsi yang ada di Indonesia. Kedua, menyediakan lahan dan tenaga personal lapangan. Yang ketiga, kita minta semua dana camp didanai oleh PBB dari awal sampai akhir. Dan yang keempat bersifat sementara. Jadi langsung dibangun camp pertama di Natuna, yaitu di Cimajaletung. Ada pulau kecil yang terasing dari kecamatan Cimajaletung pada saat itu, yaitu namanya Pulau Kuku. Nah, Pulau Kuku inilah dibangun camp sementara di sana. Ternyata arus ini tadi terus masuk. Langsung diturunkan petugas kita dari Jakarta. Dalam hal ini Pak Almarhum Soeharto memberikan kepercayaan ke TNI dan Polri pada saat itu. Tahun 78 akhir camp Pulau Kuku sudah penuh, tidak muat lagi tertampung, dan mereka sudah menebar ke Riau, masuk ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Kijang, dan Singkil dan sebagainya. Nah, akhirnya Pak Harto memerintahkan lagi ke PBB dan pemerintah Indonesia, dalam hal ini TNI Polri, segera survei ke Pulau Riau. Berdasarkan hasil survei tadi, terpilihlah Pulau Galang. Terpilihnya Pulau Galang ini ada beberapa syarat. Pertama, masyarakatnya masih sedikit. Yang kedua, letaknya strategis dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, ada sumber air. Dan yang keempat, masyarakatnya masih sedikit sekali. Dijadikanlah camp ini seluas 80 hektar, ya. Karena kita lihat di depan kita ada sebuah market seluas 80 hektar, di mana di dalamnya terdapat barak-barak dan infrastruktur yang disiapkan oleh PBB dan pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Di setelah ini tadi, camp langsung dibangun pada tahun 1979 oleh kontraktor Indonesia sesuai perjanjian, biaya semua dari PBB. Pembangunan camp lebih kurang 1 tahun, selesai 75%. Terdiri beberapa infrastruktur, diantaranya perkantoran pemerintah, kemudian fasilitas barak untuk pengungsi sudah terisi beberapa ratus barak ketika dibangun, kemudian fasilitas air. Pak Harto langsung memutuskan camp Pulau Galang dibuka pada 1 Januari 1980 atas dasar kemanusiaan. Selama camp berlangsung, Pulau Galang 80 hektar dinyatakan daerah terisolasi. Siapapun tidak boleh masuk. Alasan pertama keamanan, kedua mereka berstatus sebagai pengungsi dan juga pelarian politik. Namun oleh Pak Almarhum Soeharto pada saat itu, masyarakat Kepulauan Riau mendapat fasilitas
diperbolehkan untuk berobat di sini tanpa dipungut biaya. Karena tim medisnya pada saat itu, terutama dari kita Indonesia Palang Merah yang dibawa oleh Bapak almarhum Mustowo, beliau masih menjabat Ketua Palang Merah pada saat itu, kemudian bergabung dengan tim Palang Merah dari UNHCR, antaranya dari Australia, Amerika, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang siap membantu dalam menangani pengungsi pada saat itu. Ada beberapa negara yang membantu menyiapkan kapal, seperti kapal dari Jerman, dari Australia, dari Prancis, ikut memindahkan pengungsi yang ada di Natuna, kemudian yang ada di Kepulauan Riau. Setelah dipindahkan semuanya, disinilah proses semua program untuk pengungsi Vietnam khususnya. Selain pengungsi Vietnam juga ada Kamboja. Kamboja tidak banyak, kurang lebih 5.000 orang. Sebelumnya menetap di Jakarta. Setelah dibuka perintah Dirjen Imigrasi, pindahkan Kamboja kemari. Di sini bisa lihat ada camp Kamboja. Kemudian dipindahkan kemari. Mereka juga dipersiapkan sebagaimana pengungsi yang ada, yang lain termasuk pengungsi Vietnam. Nah, hari demi hari waktu berjalan terus, karena tadi camp kemanusiaan, di sini ada aktivitas kehidupan. Pengungsi ini yang lari tidak saja masyarakat menengah ke bawah, tapi mulai dari lapisan atas sampai ke bawah. Seperti kami katakan, di situ orang politiknya juga ada, militernya juga ada, darat, laut, udara, kepolisian, kemudian orang-orang pintarnya, dokter, bidan, sarjana, dosen, mahasiswa, itu seluruh, termasuk petani, pedagang, dan nelayan. Jadi selama pengungsi Vietnam berada di Pulau Galang, oleh pemerintah kita bersama PBB dibuat zona-zona. Ini kita bisa melihat ada zona D dan zona E. Jadi sebelah sini ada nomor barak, kemudian total misalnya per barak, per zone, total per zone misalnya 2045. Nah, ini adalah data original. Di sini ada nama dan nomor lambung kapal yang mereka naiki. Jadi selama di camp, pengungsi juga punya pendidikan. Kalau kita lihat dari satu sisi pada saat itu, pendidikan ini berupa latihan seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa mereka sendiri. Jadi yang punya profesi tadi Bapak katakan, dia seorang dokter, langsung dikaryakan di rumah sakit untuk membantu rekan-rekannya. Nanti honornya per bulan dibayar oleh PBB. Dan dia seorang guru, dia mengajar misalnya guru bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan juga bahasa mereka. Di sini kita lihat ada beberapa buku, ada tulisan seperti Ting Viet, Ting ini bahasa, Viet ini adalah Vietnam. Kalau Van 6 bahasa mereka, Van 5 ini untuk tingkat SD. Ini guru-guru yang tadi lari ikut sama langsung sampai di sini difungsikan lagi mengajar. Kalau untuk didatangkan dari universitas, diantaranya UNDRI Pekanbaru, Universitas Jogja, kemudian UI, dan juga USU Medan. Ini beliau ini bertugas, ada yang 3 tahun, 2 tahun, setahun, ganti, nanti datang lagi guru baru. Nah, ini tadi kan ada tim medis, juga mereka menangani kesehatan pengungsi. Ini didatangkan dari Jakarta oleh Pak Ibu Mustowo. Di camp mereka juga punya ID card. Katakan tadi di sana ada zona E, zona sebenarnya adalah zona E. Jadi kita tahu mereka, wah ini zona E, orang ini tinggal di zona E. Seperti itu. Di sini ada nama, nomor lambung kapal, mulai tanggal lahir dan sebagainya. Ini mendatangkan zona. Jadi kita bisa tahu, oh dia dari zona E atau dari zona D. Nah, kemudian fungsi yang kedua, tanpa disadari mereka di sini kurang lebih 16 tahun. Start dari 1 Januari 1980 sampai 26 September 1996. Mereka punya 3 agama. Dan di sini ada masjid, ada gereja, dan ada wihara.
Dan inilah beberapa fasilitas yang disiapkan oleh PBB bersama pemerintah kita. Di sebelah ini kita juga bisa melihat beberapa staf UNHCR. Kita lihat di sini ada bule. Ya, mereka didatangkan dari Amerika, Australia, Perancis, dan sebagainya, dan bergabung dengan tim kita dari Jakarta. Kemudian di sebelah sini juga kita bisa melihat ada beberapa fasilitas sarana pendukung komunikasi dan kemasyarakatan. Kita lihat ada towernya, karena dulu menggunakan orari ya, belum ada HP. Nah ini beberapa contoh perumahan mereka, nanti bisa lihat di belakang sana. Kalau ini aktivitas di tahun 82 dan 83 ini gabung. Para petugas kita di sini ada semua, kemudian juga para pengungsi juga ada berkumpul bersama, ada staf dari PMI, dari UNHCR, gambaran di suasana 82-83. Rumah adat ini karya tangan pengungsi. Ini rumah adat Kamboja. Nah ini kita lihat peralatan pertanian. Ini Bapak katakan. Jadi mereka di sini ada aktivitas kehidupan, terjadi proses perputaran uang, ekonomi, termasuk peralatan makan, kemudian karya tangan mereka semuanya. Kalau di bawah ini semua karya tangan mereka. Bapak katakan mereka juga termasuk orang seni. Mereka bisa ada ukiran kayu, ukiran batu, kemudian dari kampas. Kemudian juga mereka seorang pengrajin. Kita katakan mereka seorang pengrajin. Nah ini ada salah satu karya tangan pulau-pulau. Oke, di atas kita lihat ada reunion of Galang Refugees Camp. Jadi setelah camp tutup, jadi gini, camp berlangsung selama 16 tahun, 1 Januari 80 sampai September 1996. Jadi selama camp berlangsung dari 1 Januari 80 sampai September 96, ini data pengungsi yang direkrut kurang lebih 250.000 jiwa, termasuk angka kelahiran, yang meninggal, makamnya ada di sana, ada sekitar 500 makam. Kemudian datang kembali. Jadi dalam waktu kurun 16 tahun mereka tidak saja menetap di sini, tapi dia sistem estafet rolling. Keluar, Bapak katakan tadi, keluar ke luar negeri, misalnya Amerika ngambil, Perancis ngambil, kemudian ada juga yang dikembalikan ke Vietnam. Kenapa demikian? Karena selain camp kita ada camp lain lagi, seperti di Amerika, di Filipina, Malaysia, Hong Kong, Thailand, dan Indonesia. Nah, kita termasuk yang terbaik karena memang namanya camp, tapi di dalamnya ada kehidupan. Seperti tidak ada proses keuangan, seperti pasar, ya, kita lihat pasarnya ada, dan karya tangan mereka. Nah ini kehidupan dulunya seperti inilah, terjadi proses keuangan dolar dan rupiah selama di Pulau Galang. Itu sumbangan dari Angkatan Laut, di mana waktu pembubaran pemulangan 1996, judul pemulangannya Kogas Kemanusiaan Galang 96, Komando Satuan Tugas Kemanusiaan. Jadi kita memulangkan mereka betul-betul dengan manusiawi, tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Dan dalam proses pemulangan ini delegasi dari Vietnam langsung datang menjemput mereka, kemudian pemerintah Indonesia mengadakan penertiban administrasi dan langsung diserahkan ke pemerintah Vietnam, disaksikan oleh PBB. Nah, setelah 96 camp kosong, pulau ini oleh TNI Polri diserahkan ke pusat menyerahkan ke Otorita Batam, yang dulunya Otorita Batam sekarang menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam. Nah setelah tahun 97, 98, 99 kita mengumpulkan data yang ada. Tahun 2000 kita buka sebuah mini museum. Dan sekarang ini kita berada di Museum Wisata Sejarah Kemanusiaan Galang Batam. Nah setelah 2000 kita buka, kemudian 5 tahun ke depan ini kita lihat ada reuni. Yang saya katakan tadi, reuni Galang Refugees, Reunion of Galang Refugees. Nah ini pada tanggal 24 Maret 2005
pertama sekali mereka datang mengadakan reuni kembali. Ini ada sekitar 480 lebih. Mereka berkunjung, fokus utama adalah makam, kemudian tempat ibadah, ya, karena ingin melihat para keluarga mereka yang ada di sini. Makam tadi yang di situ lewat ada sekitar 500 makam kurang lebih yang saat ini kita rawat, ya, dan sudah menjadi sebuah objek wisata sejarah. Objek wisata sejarah dunia, khususnya di bidang kemanusiaan. Nah, ini salah satu kendaraan yang mereka gunakan selama kami berlangsung. Dijatah dari PBB, dibagikan ke setiap zona, khususnya untuk staf administrasi. Kalau sepedanya demikian juga mereka gunakan pada saat itu per individu ataupun mereka sewa. Jadi tadi untuk kehidupan seperti itulah, sesuai dengan profesi mereka yang ada, Inggris dan bahasa mereka, karena mereka tidak bisa menggunakan bahasa kita. Oke, khususnya ukir, batu dan juga kampas, dan orangnya pada saat itu sangat kulit. Balik bagaimana sejarahnya dari awal sampai akhir sehingga menjadi sampai saat ini. Dan saat ini dirawat oleh PP Batam. Kita di sini, saya sendiri sebagai supervisornya, membawahi 17 orang karyawan khusus untuk perawatan tempat ini sebagai sebuah objek wisata kemanusiaan dan juga salah satu objek wisata dunia yang sudah dikenal sejak tahun 1980 sampai saat ini. Oke, baik. Ini ada satu tamu saya yang datang dari Kota Padang, ya, seorang mahasiswa. Beliau ingin mengetahui bagaimana bahasa Vietnam. Baik, saya mulai. Kalau kita menanyakan nama, terutama kita mengucapkan, kalau bahasa Indonesia permisi, kalau bahasa dia Sin Loi, mohon maaf. Kalau sekarang kita menanyakan nama, kalau untuk adik selalu kita katakan M Sin Loi, M Ten Ye. Adik siapa namanya? Kemudian M Bao Nhiêu Tuổi, umurnya berapa? Kemudian M kok di học, ada sekolah? Ada. Ya, kalau dibilang mengatakan universitas, tetap di universitas. Kemudian kita menanyakan umur, kemudian Bao Nhiêu Tuổi, kita menjawab umurnya berapa. Kemudian seperti ucapan terima kasih, Kam Eng Nhu An. Jadi kita tujukan ke siapa? Misalnya ke adik atau ke abang. Kalau abang kita tujukan Kam Eng Nhu An, terima kasih banyak An. Kam Eng Nhu Em, terima kasih banyak An. Ya, kita tanyakan. Kalau jadi ada tingkatan-tingkatan. Kalau untuk anak-anak, untuk dewasa, kemudian untuk orang tua. Kalau kita mengatakan Kam Eng Nhu, kemudian kita ucapkan selamat jalan, Hai Gặp Lại, sampai berjumpa lagi.